Renungan doa Pasca Pentakosta. Sabarlah seorang terhadap yang lain. 1 Korintus 13 ayat 4-7. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa, tolong kami malam hari ini merenungkan firman-Mu yang indah tentang kesabaran. Ajarilah kami ya Tuhan Yesus. Amin. 1 Korintus 13 ayat 4-7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Sabarlah seorang terhadap yang lain. Alkisah dalam sebuah ilustrasi. Ada seorang ayah yang sudah lanjut usia duduk bersama anak laki-lakinya di halaman depan rumah. Lalu seekor burung hinggap di salah satu pohon. Sang ayah pun bertanya, "Apa itu?" Sang anak pun menjawab, "Burung gereja." Sang ayah melihat kembali seekor burung gereja dan bertanya hal yang sama. Sang anak pun mulai kesal karena sang ayah terus bertanya hal yang sama kepadanya. Anak laki-laki itu pun marah dan membentak sang ayah. Kemudian sang ayah masuk ke dalam rumah dan mengambil sebuah buku catatan, lalu meminta anaknya untuk membacakan isi dari catatan itu. Isi dari catatan tersebut adalah cerita yang dicatat oleh sang ayah puluhan tahun yang lalu, ketika sang anak masih berusia 3 tahun dan menanyakan tentang burung gereja. Sang ayah mencatat bahwa anaknya yang sedang penasaran dengan burung gereja tersebut menanyakannya hingga 21 kali. Apakah nama burung yang dilihatnya itu? Sang ayah pun berkata, ia tidak memarahi apalagi membentak anaknya tersebut. Tetapi ia memeluk anaknya dengan penuh kasih sayang setiap kali ia menanyakan burung gereja itu. Sang ayah menunjukkan kasihnya kepada sang anak yang pada saat itu masih berusia 3 tahun. Kasih yang ditunjukkan oleh sang ayah adalah kasih yang penuh dengan kesabaran. Seperti 6 karakteristik kasih Kristiani Paulus yang tertulis di dalam surat Korintus. Kata sabar dalam 1 Korintus 13 diterjemahkan dalam bahasa Yunani yaitu makrotheime, yang menunjukkan kesabaran terhadap perilaku atau sikap orang lain, bukan terhadap suatu situasi atau kondisi. Artinya, seseorang yang memiliki kesabaran tidak cepat marah karena perbuatan orang lain. Makrotheime menunjukkan sebuah kualitas relasi yang berlandaskan kasih. Kasih itu sabar. Sang ayah telah menunjukkan kasih yang semacam itu terhadap anaknya. Saudara-saudara, dalam keseharian kita, tentu kita sering diperhadapkan pada situasi semacam itu. Seseorang atau sekelompok orang mungkin membuat kita kesal, menyakiti hati kita, mengecewakan kita dan melukai kita. Tetapi dari kisah tentang seorang ayah dan anak tersebut, kita tahu bahwa ada pilihan untuk bersikap. Pilihan pertama, kita marah lalu meledak-ledak, melukai kembali pihak yang lain yang melukai hati kita, dan pilihan inilah yang diambil oleh sang anak. Pilihan kedua, kita mengolah perasaan marah, kecewa, dan sedih itu dan menunjukkan kasih, khususnya makrotheime sebagai atau kesabaran. Sang ayah yang menunjukkan kasih terhadap anaknya tentu telah mengambil pilihan yang kedua. Selain itu, kisah ini pun mengingatkan kita akan satu hal, bahwa terkadang kita lupa akan kasih yang pernah dinyatakan dan diberikan kepada kita.
Sang anak tidak mengingat cinta kasih kesabaran yang sang ayah tunjukkan pada dirinya waktu itu, ketika ia bertanya berulang-ulang akan hal yang sama. Barangkali kita pun pernah berada pada posisi sang anak. Dalam situasi buruk, kita lupa akan cinta kasih, kesabaran dari Sang Bapa yang dinyatakan kepada kita, khususnya ketika kita melakukan sesuatu kesalahan yang berulang-ulang. Saudara terkasih, untuk itu, marilah kita kembali mengingat cinta kasih Allah yang pernah dinyatakan kepada kita. Dan mari kita mensyukuri cinta kasih itu. Kiranya menjadi kekuatan bagi kita untuk menyatakan cinta kasih Allah dan menunjukkan kesabaran kita terhadap sesama. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk malam hari ini. Sungguh Engkau mengajak kami untuk menjadi pribadi yang menjadi lebih baik lagi, khususnya dalam hal bersabar. Tolong dan kuatkan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk semuanya. Kami berterima kasih kepadamu untuk segala kebaikan-Mu. Dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.